Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Eko Iris. Dan pada kesempatan video kali ini kembali hadir menjumpai kawan-kawan semua langsung dari kebun di belakang rumah ya kawan-kawan ya. Dan ini saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk melihat kondisi kebun, di mana cukup banyak tanaman yang ada di sini kawan-kawan. Dan ini pohon cengkeh yang hampir mati sepertinya, meranggas begitu daunnya karena kemarin baru saja dipanen begitu. Selain cengkeh, tidak ketinggalan yang pasti ini kakao ya kawan-kawan ya. Karena di sini salah satu daerah penghasil kakao dan menjadi tanaman unggulan tentunya. Ini tanaman kakao lokal kawan-kawan. Jadi pada waktu sebelum hari ini begitu, nah, ini kakao yang sudah tua begitu kan, pohonnya juga sudah tinggi. Jadi dilakukan peremajaan dengan cara pangkas begitu saja ya. Dipangkas pohonnya, kita jagakan tunas barunya, dan hasilnya sudah tinggi seperti ini kawan-kawan. Dan pada tahun ini juga sudah merasakan ikut panen seperti kawan-kawan yang lainnya yang di sekitar sini banyak yang menanam kakao. Jadi di sela-sela kakao ini juga ada tanaman pisangnya, tanaman ini buah pala juga. Ini belajar buah kawan-kawan. Ini sudah mulai terbentuk buahnya, sudah sebesar kelereng begitu. Nah ini alhamdulillah, kalau memang ini pertumbuhannya bagus, subur, makin bertambah tahunnya, tanaman ini juga bisa semakin besar dan mudah-mudahan buahnya lebat. Pada masa panen bisa mendapatkan harga yang baik. Ini bebas saja ya kawan-kawan, saya tidak memfokuskan pada salah satu jenis tanaman, tapi ini saya menceritakan semua tanaman yang ada di kebun, baik itu tanaman cengkeh, kakao yang ada, juga beberapa pohon pisang begitu kawan-kawan. Karena kalau untuk secara khusus menanam satu komoditi saja tidak sanggup kawan-kawan. Di perkampungan seperti ini biasanya satu lahan itu banyak tanaman yang dibudidayakan begitu, banyak tanaman yang dijagakan supaya bisa tumbuh dan bisa panen. Ini kakao lokalnya. Nah, tadinya kan ini pohon tuanya, pohon induk begitu, yang sudah tinggi kalau pada waktu itu. Jadi dilakukan pemangkasan, sekali lagi diambil tunasnya saja supaya besar, tumbuh. Dan ini kakaonya. Ini terserang apa ya,
seperti busuk buah, tapi mudah-mudahan bisa lebih besar lagi. Tapi kalau seperti ini sepertinya entah ya kawan-kawan ya, bisa tumbuh besar apa enggak. Ini kerasnya kayak membatu begitu. Ada kakao, ada ini petek ini kawan-kawan, pohon petek yang ini belum berbuah ini. Dan yang tinggi itu, nah itu ada pohon kemiri. Biasa untuk sekedar bumbu, tidak susah ya kawan-kawan ya kalau di kampung, karena pesan orang tua zaman dulu, apa saja ditanam, nanti tanah yang akan menumbuhkannya, tanah yang akan membesarkannya, begitu. Gampang kalau mudah saja, nanti kalau memang mengganggu tanaman utama ya bisa dikurangi. Kita lebih baik kalah mengurangi tanaman yang nantinya terpilih gitu. Tanaman mana yang bagus kita jagakan sampai panen. Nah, ini bunganya mudah-mudahan tidak rontok. Jadi kita jagakan mana tumbuhan yang bisa panen. Nah, setelah terseleksi, kita pangkas lagi, kita kurangi lagi tanaman yang tidak menghasilkan gitu kira-kira. Jadi cukup banyak ya kawan-kawan ya. Dalam satu lahan bisa 3 jenis tanaman atau lebih yang diupayakan begitu. Ini pertumbuhannya kurang ini karena ini belum lama ini kawan-kawan. Ada kayu cempakanya, kalau nggak salah ini cempaka atau kayu medang. Ini untuk ya nantinya bahan apa sajalah, apa yang dibutuhkan nanti bisa diambil dari kayu ini begitu. Karena kadang di kami juga harus merenovasi pondok kebun begitu. Jadi butuh kayu, kayunya tidak ambil di tempat orang, nanti kayunya bisa kita tebang dari kebun sendiri. Dan seperti ini tanaman yang kalau kami bilang di sini cabai Jawa ya. Ini sebenarnya kalau banyak ya menghasilkan juga ini. Entah kenapa waktu itu saya tanam cukup banyak, tapi yang jadi segini, sedikit sekali yang tumbuh. Memang itu tadi karena seleksi tanaman. Jadi kalau semua ditanam, dibiarkan ini ya belum tentu berbuah maksimal juga kalau tidak cukup ruang untuk pertumbuhan tanaman-tanamannya itu sendiri. Aduh, nyangkut lagi. Cabai Jawa kawan-kawan, lumayan saja. Orang bilang bisa dibuat untuk jamu. Jadi mudah-mudahan sehat selalu ya kawan-kawan ya. Oke, ini masih kembali ke kakao lokalnya. Sebenarnya masih kurang kurang memahami saya untuk perawatan kakao ini. Cuma tidak ada salahnya begitu, terus belajar ya kawan-kawan. Belajar sambil membagikan situasi dan kondisi tanaman yang ada di kebun. Saya kira ini mudah-mudahan tidak mengganggu daripada pekerjaan kita masing-masing ya. Nah, ini
alhamdulillah kalau lihat buah yang seperti ini ya senang. Mulai besar buahnya mungkin sekitar beberapa bulan kemudian lah, 2 bulan atau kurang lebih lah begitu, bisa dipetik kalau memang tidak habis dimakan tupai. Karena kakao ini musuhnya selain hama-hama yang memang tanaman, hama tanaman, itu ada juga gangguannya dari hewan gitu kawan-kawan, dari tupai. Ini sisa tanaman zaman dahulu ini kawan-kawan, zaman dulu nih. Kopi kecil. Ya kadang saya diamkan saja, tidak saya habiskan, tidak saya pangkas karena kadang-kadang kita perlu kayu juga untuk semacam apa ya, pengganti bambu gitu, pengait supaya waktu masa panen ya, kalau yang udah tinggi-tinggi seperti buahnya yang di sini, kalau sudah tinggi kan kalau tidak pakai sambungan kayu kita tidak sampai tangan gitu. Jadi ini fungsinya kayu-kayu kopi ini. Nah, kalau untuk buahnya ya tidak cukup. Untuk sayuran ini bisa kita petik daun-daun mudanya dari pohon tangkil ini. Begitu kawan-kawan, apa saja ditanam, kalau sudah tumbuh kita seleksi lagi begitu terus menerus. Mana yang bagus kita ambil. Ini pohon palanya. Soal kakaonya ini sudah banyak yang hilang, ini banyak yang ini belum ditanam ulang lagi karena masih cukup longgar sepertinya. Kalau untuk ditanam lagi masih bisa sih kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan semua, apabila ada baik saran maupun apapun itu, kritik, masukan dan sebagainya, demi kelancaran sebagai petani begitu, karena juga saya memahami, saya masih banyak belajar bagaimana caranya budidaya kakao supaya menghasilkan begitu kawan-kawan. Jangan segan-segan, jangan sungkan, kritik dan sarannya bisa kawan-kawan semua cantumkan di kolom komentar ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.